nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan global. Dalam konteks dunia yang semakin terhubung, sistem pendidikan di berbagai negara itu perlu saling belajar dan beradaptasi dengan praktik-praktik terbaik di global. Eropa dan Amerika menjadi contoh kawasan yang maju dan beragam model inovatif yang telah banyak diadopsi oleh negara lain. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu ada sistem pendidikan di Eropa dan Amerika. Yang pertama ada karakteristik sistem pendidikan Eropa. Adapun struktur pendidikan Eropa itu sebagaimana sistem pendidikan Eropa itu sangat bervariasi antar negara. Namun sebagian negara mengikuti kerangka kerja Bologna Process. Umumnya terdiri dari pendidikan dasar yang anak berumur dari 6 tahun sampai 11 tahun. Kalau untuk menengah itu ada 12 tahun sampai 18 tahun, dan pendidikan tinggi seperti universitas. Beberapa negara menerapkan sistem pendidikan vokasi yang kuat. Itu kayak kita belajar itu sebagai sekolah, tapi dengan minat kita tertentu. Yang kedua itu kebijakan pendidikan Eropa. Kebijakan ini dikoordinasikan oleh Uni Eropa melalui kebijakan bersama, namun tetap memberi otonomi kepada negara anggota. Fokus pada akses pendidikan, pengurangan kecurangan, pendidikan inklusif, dan pembelajaran seperti. Dan sistem Eropa itu ada Government Credit Transfer and Accumulation System, mempermudahkan mobilitas belajar. Dan untuk keunggulan pendidikan di negara-negara Eropa, yang itu ada pertama pendidikan gratis atau biaya rendah di banyak negara, seperti Jerman, Finlandia, dan kualitas pendidikan tinggi yang diakui secara global. Untuk dukungannya itu dukungan terhadap penelitian dan inovasi, dan pendekatan humanistiknya yang memperhatikan keseimbangan akademik dan sosial emosional siswa. Kalau sistem pendidikan di Amerika, biasanya itu diatur oleh masing-masing negara bagian dan distrik sekolah menggunakan sistem K12. K12 itu kindergarten sampai grade 12. Untuk pendidikan tinggi sangat kompetitif dengan universitas ternama seperti Harvard dan MIT. Dan sistem ini menekankan individualisme, kreativitas, dan pembelajaran berbasis ulang. Adapun best practice dan inovasi dalam pendidikan Eropa dan Amerika. Yang pertama itu pendidikan berbasis kompetisi, competition based education. Itu menekankan penguasaan kompetisi tertentu daripada waktu belajar, digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kecepatan dan kebutuhan siswa. Dan pembelajaran berbasis project based learning itu tuh membuat siswa memecahkan masalah nyata melalui proyek yang kolaboratif dan interdisipliner. Itu tuh kayak membuat siswa lebih disiplin dan meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga itu ada integrasi teknologi dalam pendidikan, menggunakan platform digital, LMS, dan AI untuk profesional pembelajaran. Negara seperti Estonia dan Amerika sangat maju dalam e-teach. Yang keempat, pelatihan guru yang sangat berkualitas. Program ini ada pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis riset. Misalnya tuh di Finlandia, semua guru tuh harus wajib memiliki gelar master. Dan yang kelima, fokus pada kesejahteraan siswa, well-being.
Poin ini menekankan pada kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan iklim sekolah yang positif. Dan pendidikan karakter menjadi bagian penting dari kurikulum. Adapun kekurangan dan kelebihan sistem pendidikan Eropa dan Amerika. Kalau untuk kelebihan di Eropa, yang pertama itu pendidikan murah atau gratis, seperti Finlandia, Jerman, maupun yang lainnya. Itu ada kayak program yang lebih murah untuk siswa-siswa yang layak untuk diberikan program tersebut. Yang kedua itu kurikulum berbasis keseimbangan akademik dan sosial, ada akses yang merata dan inklusif, dan mobilitas belajar antar negara yang tinggi. Dan untuk kekurangan sistem pendidikan di Eropa itu mengerjakan pendidikan antar negara itu bersifat birokrasi. Kecepatan adopsi teknologi kadang tertinggal dibanding mereka, dan ada ketimpangan kualitas antar negara anggota. Untuk kelebihan sistem di Amerika itu inovatif dan cepat mengatasi teknologi baru. Kan banyak dari siswa yang merupakan teknologi itu pun bakal dibuat event untuk mempromosikan tersebut, dan hal teknologi itu bakal menjadi bagus. Yang kedua itu banyak pilihan program dan jalur karir, seperti program seperti kalau jalur karir itu ada pembelajaran kayak khusus di bidang tersebut. Misalnya itu karir kita itu sebagai kopi, kita buka sebagai kafe kopi itu, dan kita harus memastikan untuk tersebut. Adapun pendidikan tinggi unggul secara global, dan fokus pada pengembangan bakat dan potensi tinggi bagi yang mempunyai bakat di bidang tertentu itu bakal diperkembangkan. Kekurangan sistem pendidikan Amerika, biayanya yang relatif tinggi, yang mahal dan sangat mahal. Kalau kesenjangan kualitas antar distrik dan kota terlalu kompetitif sehingga bisa meningkatkan siswa secara mental. Jadi untuk kesimpulannya, sistem pendidikan global terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Eropa dan Amerika memberikan banyak contoh praktik yang baik dan model pendidikan yang bisa diadaptasikan secara lokal. Eropa unggul dalam sistem inklusif dan domestik, sementara Amerika kuat dalam inovasi teknologi. Namun, kedua sistem memiliki tantangan dan kelebihan masing-masing, seperti ketimpangan dan biaya. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan ini, negara-negara lain dapat membangun sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan beradaptasi untuk masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Lebih kurang mohon maafkan. Wassalamualaikum.